Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Haji Rusmadi MMPD selaku dosen mata kuliah Landasan Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Supriyadi Miharja, mahasiswa STHI Siliwangi Bandung dari Prodi Pendidikan Agama Islam reguler semester 1. Sebelumnya, tujuan dibuatkannya video ini semata-mata untuk memenuhi tugas landasan pendidikan, yaitu membahas tentang salah satu materi yang ada dibahas dalam landasan pendidikan. Bahwa materi landasan pendidikan itu ada beberapa jenis materi, yaitu landasan filosofi, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan ilmiah, landasan sejarah, landasan ekonomi, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas tentang landasan pendidikan ekonomi. Yang pertama ada pengertian. Yang kedua, hubungan ekonomi dengan pendidikan. Yang ketiga, peran ekonomi dalam pendidikan. Dan yang keempat, fungsi produksi dalam pendidikan. Yang kelima, peran dan fungsi ekonomi pendidikan. Dan yang keenam, efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang pertama, pengertian ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Adapun landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Yang kedua ada hubungan ekonomi dengan pendidikan. Satu, manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, faktor modal merupakan faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada peran ekonomi dalam pendidikan. Ada mikro dan makro. Yang pertama mikro. 1. Tingkat perekonomian. Keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan. Dan yang kedua, orang tua secara tidak sadar sehingga menggunakan prinsip untung atau rugi atau balas jasa dalam merencanakan pendidikan anak-anaknya. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada 1. Untuk membeli keperawatan pendidikan yang dapat dibuat sendiri atau bersama siswa. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada 1. Untuk membeli keperluan pendidikan yang dapat dibuat sendiri atau bersama siswa. 2. Membiayai segala perlengkapan gedung. Ketiga, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. Keempat, untuk mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi. Kelima, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Keenam, meningkatkan motivasi kerja. Ketujuh, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah bekerja. Dan materi yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Penggunaan dana faktor utama dalam menentukan tingkat keefisiensiannya adalah penggunaan uang. Proses kegiatan dalam pendidikan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan. Sedangkan penggunaan dana disebut efektif apabila dengan dana tersebut tujuan pendidikan yang telah direncanakan semula dapat dicapai dengan kualitas dan kuantitas yang sama atau melebihi dari yang direncanakan. Mungkin hanya yang
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.